Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami tentang pembelajaran berdiferensiasi dari aspek konten. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat belajar, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Ada 4 aspek pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, aspek konten. Yang kedua, aspek produk. Yang ketiga, aspek proses. Dan yang keempat, lingkungan belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten. Konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran konten merupakan hal yang esensial dalam pembelajaran. Konten ini ditujukan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi, karena pembelajaran mengutamakan pemahaman materi. Terdapat 3 poin pada aspek konten, diantaranya yaitu: yang pertama, kesiapan belajar; yang kedua, minat peserta didik; dan yang ketiga, profil belajar. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten ini, mari kita saksikan hasil wawancara dengan salah satu guru penggerak di SDN Pisang Candi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama salah satu guru yang ada di SDN Pisang Candi 4. Perkenalkan Bu, nama saya Hamidah Rizkyariani. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Kanjuruhan Malang. Mohon izin buat mewawancarai Anda dengan terkait diferensiasi konten. Baik, silakan. Mohon maaf Ibu, boleh perkenalkan diri dulu? Oh boleh, terima kasih. Nama saya Budila. Kebetulan saya ngajar kelas 5. Kelas 5. Iya. Terkait pembelajaran berdiferensiasi konten Bu, di kelas 5 sendiri apakah Panjenengan sudah menerapkan diferensiasi konten? Oke, baik. Kebetulan saya menerapkan diferensiasi itu ada kalanya tiga-tiganya saya terapkan, proses produk konten gitu ya, ada kalanya juga konten saja, ada kalanya produk saja. Terkait dengan diferensiasi konten pastinya ya pernah beberapa kali saya menerapkannya gitu. Terkait pembelajaran berdiferensiasi konten sendiri, apa sih kelebihan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten tersebut di kelas 5 ya Bu? Iya, baik. Kelebihannya pastinya ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita bisa memberikan ruang ya kepada anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak. Jadi kita bisa memberikan apa ya, kayak mewadahi kebutuhan belajarnya siswa gitu loh. Dia itu gaya belajarnya apa, kita berikan konten materi sesuai dengan gaya belajarnya, misalnya seperti itu. Kemudian tadi kan terkait kelebihannya Bu. Nah, sekarang apakah ada hambatan tersendiri selama Panjenengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Hambatannya, kalau dibilang hambatan jangan ya, tantangan ya. Iya, tantangan boleh. Tantangannya itu ketika kita harus mempersiapkan konten tersebut gitu ya. Ketika kita mau mengajarkan suatu materi, kita kan harus benar-benar menyiapkan untuk anak gaya belajar visual. Misalnya saya harus mempersiapkan video pembelajaran. Kalau misalnya kognitif gitu ya, saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang kiranya itu bisa memberikan apa ya, memfasilitasi siswa saya untuk benar-benar dia memahami materi tersebut dari media itu, misalnya seperti itu.
Iya, berdasarkan pengalaman panjenengan sendiri, penerapan yang pernah Ibu lakukan itu lebih ke apa Bu kalau diferensiasi konten? Di pembelajaran dengan materi apa atau Oh. mungkin iya tadi kan Ibu bilang video ya, dengan visual audio. Nah, mungkin dari Ibu lainnya ada atau Maksudnya diferensiasi konten ini saya terapkan. iya dalam bentuk apa saja selain yang dari video yang Ibu sebutkan tadi? Oh baik. Materinya saya Iya. biasanya kalau misalnya konten tuh saya eh, terkait dengan misalnya materinya, menyediakan materi berdasarkan gaya belajar anak-anak gitu gitu. Kalau misalnya saya pernah menerapkan di pembelajaran apa sih ya banyak sih gitu ya yang saya coba untuk saya terapkan di beberapa pembelajaran kayak gitu sih. Mungkin contohnya gitu Iya, ya. iya, Oh contohnya baik, oke. maksudnya. Contoh konkretnya misalnya apa ya banyaknya. Iya, Tak carikan yang mudah gitu iya, ya. Oke. mungkin bisa nanti kami coba terapkan. Oke. Misalnya ini nih. Materi apa ya? Sebentar. Pancasila lah kayak gitu ya. Pancasila. Oke. Materi Pancasila tentang menghargai keberagaman. Iya. Ya, gitu ya. Oke. Kalau misalnya materi Pancasila ini bagi anak-anak yang audio gitu ya, saya biasanya bercerita seperti itu. Kemudian atau saya dengarkan melalui HP gitu. Kalau misalnya anak visual, biasanya saya membuat media mereka ini medianya video pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya anak-anak kinestetik itu saya berupa gambar-gambar yang mereka bisa lebih mudah memahami karena anak kinestetik itu biasanya gambar atau ini ya miniatur-miniatur 3 dimensi. Nah, seperti itu. Berarti panjenengan memetakan sesuai dengan minat Iya, anak-anak, betul. gaya belajar anak-anak, Iya, seperti itu. Nah, apakah ada keterkaitan sendiri Bu? Pasti ada ya Pasti keterkaitan. ada, ya. Iya, itu tadi antara minat belajar, kemudian Gaya gaya belajar belajar, anak, iya, dan betul. juga kesiapan anak untuk belajar. Iya, betul. Iya. Kemudian Bu dari pembelajaran berdiferensiasi konten sendiri dari pengalaman panjenengan, apakah ada mungkin pengalaman tersendiri yang bisa di-sharekan ke kita untuk lebih bisa mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi konten itu apa saja yang harus disiapkan Oke, baik. untuk mempermudah pembelajaran di kelas? Jadi gini, ketika kita mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik proses, konten, produk ya, itu kita harus benar-benar mempersiapkan asesmennya. Asesmen untuk mengetahui, misalnya untuk mengukur gaya belajarnya anak atau kebutuhan minatnya anak gitu ya. Jadi asesmen kita itu harus tepat gitu loh. Ketika kita sudah membuat asesmen, kemudian kita sudah mempunyai gambaran, oh kita sudah mengetahui anak A dalam kelompok ini dia gaya belajarnya apa. Jadi kita bisa memberikan apa ya materi itu sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu loh. Jadi mereka pun kalau misalnya anak-anak misalnya gini aja, anak-anak visual gitu ya. Anak-anak visual kita berikan ini materi audio gitu ya. Ya mereka pun dapat tapi nggak maksimal. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita sudah mengetahui ya misalnya gaya belajarnya atau kebutuhan belajarnya itu apa kayak gitu, kita bisa mengarahkan kamu belajarnya pakai ini, kamu pakai ini. Jadi ya yang saya tekankan selalu ketika kita mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pasti asesmennya saya yang benar-benar saya tekankan gitu loh. Jadi asesmen saya jelas, kemudian dari asesmen itu saya baru bisa memberikan materi ke anak-anak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau terkait respon siswa Bu, ketika panjenengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, pasti seneng ya gitu. Iya, Karena pasti memang kan sudah sesuai. iya sudah sesuai gitu ya. Kita tidak memaksakan anak kan seperti ibaratnya ikan tidak bisa kan kita paksakan untuk memanjat. Iya. Nah seperti itu kan. Jadi ya pastinya mereka akan lebih pemahamannya itu lebih tajam gitu loh, nggak sekedar oke selesai materi saya paham, sekedar saya menghafalkan saya paham setelah itu hilang, enggak, tapi benar-benar di sini menciptakan pembelajaran yang bermakna, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, jadi kan memang benar-benar hasilnya pun akan optimal. Iya,
Berarti memang betul-betul itu disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa Betul. tersebut. Iya. Tapi menurut panjenengan itu maksimal nggak Bu? Semisal anak yang kinestetis dikasih pembelajaran yang berupa kegiatan yang kinestetis aja tanpa audio dan visual, atau tetap dikasih pembelajaran yang berupa audio dan visual? Oh gitu. Kalau sepengalaman saya selama ini itu akan lebih optimal sesuai dengan kebutuhan dia, Iya. gitu. Karena apa ya? Ketika nanti kita berikan ya itu tadi loh, ibaratnya ikan kita suruh paksa Iya. memanjat itu kan nggak bisa ya. Iya. Iya ya. Kita memasangkan anak auditori tapi dia itu misalnya gini, yang lebih ini tuh misalnya anak kinestetik itu kita paksa untuk hanya melihat video gitu ya, video kan misalnya untuk anak visual gitu ya, dia tuh juga ini apaan sih gitu ya, jadi dia benar-benar nggak akan memahami itu. Ya sudahlah, oke, mungkin dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik sementara waktu, Iya. tapi pemahaman konsepnya itu tidak akan mendalam seperti yang dia mengalami. Kalau anak kinestetik kan memang dia harus mengalami percobaan lah, dia harus bergerak lah. Nah seperti itu, benar-benar kinestetiknya yang dioptimalkan. Iya. Jadi ya memang benar-benar kalau menurut saya pribadi itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul begitu. Baik Bu, sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak buat informasinya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, makasih banyak. Sama-sama. Setelah menganalisis video wawancara tersebut, kami menemukan salah satu jurnal penelitian oleh Faiz 2022 yang menyatakan penting bagi guru mengetahui kecenderungan peserta didik dalam belajar. Tentunya, peserta didik juga harus mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai tes gaya belajar. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai kegiatan belajar yang cocok, sehingga dapat mengantarkan pada pembelajaran yang efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Sekian presentasi dan penunjukan video hasil wawancara kami. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.